Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kebumen TV. Jumpa lagi di Intips, Informasi dan tips Ramadan. Bersama saya Riza Mandi Dewi. Dan saya Vela Syafangati yang bakal nemenin sore hari pemirsa Kebumen TV nih, sambil menunggu waktu berbuka puasa tentunya ya Riza. Iya, betul sekali Vel. Pemirsa Kebumen TV, gimana nih puasanya? Semoga selalu Allah lancarkan ya untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir. Amin. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai satu hal yang cukup sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu ada hal yang paling krusial dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi ya sebelum itu tunggu dulu Niza, kita mau ngingetin kepada pemirsa Kebumen TV untuk jangan lupa selalu saksikan Intips, informasi dan tips Ramadan setiap hari pukul 5 sore selama bulan Ramadan melalui kanal digital Kebumen TV atau bisa juga melalui akun sosial media dan akun YouTube Kebumen TV. Ya, bener banget nih. Biar kalian gak ketinggalan untuk bisa mendapatkan Intips, tips-tips dan informasi menarik selengkapnya. Nah gini Za, tadi kan udah disinggung nih materi yang mau kita bahas, yaitu mengenai satu hal yang kelihatannya sederhana tapi justru yang paling krusial dalam ibadah. Berarti tak terkecuali puasa ya di bulan Ramadan ini. Nah, hal sederhana apa sih yang kelihatannya itu justru yang paling krusial dalam ibadah? Nah, sederhana yang dimaksud itu adalah niat yang ikhlas. Oh, niat yang ikhlas. Iya, betul banget. Jadi gini, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai tips atau cara agar bisa menjaga niat yang ikhlas saat menjalankan ibadah puasa. Wah, menarik banget nih ya pemirsa Kebumen TV. Gimana tuh yang dimaksud dengan niat yang ikhlas? Nah, jadi gini, pemirsa ngerasa nggak sih kadang kita tuh ngejalanin ibadah, ngejalanin puasa itu ya cuma karena mengganggu kewajiban kita aja, karena ikut-ikutan aja. Kita nggak benar-benar nyiapin hati kita untuk menjaga niat yang ikhlas untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi kayak sekedar yang penting udah sholat ya, yang penting udah puasa, yang penting udah menggugurkan dosa gitu ya. Masalah pahala diterima enggaknya ya urusan nanti gitu kan. Yang penting udah ngejalanin aja gitu. Nah itu dia, padahal yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu inamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niat kita. Kan sayang ya kalau kita melakukan sesuatu dan tidak dengan ikhlas, kan sayang sekali pahala yang kita lakukan. Pahalanya menjadi sia-sia. Bener banget Niza, karena jujur aja ya, saya sendiri nih kadang ngerasa puasa itu cuma rutinitas biasa gitu, atau yang seperti yang kamu bilang tadi tuh, jadi hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Kayak bangun pagi buat sahur ya tentunya, kemudian begitu waktunya subuh gitu ya, azan subuh kan udah mulai puasa nih, udah mulai menahan lapar, kemudian menahan haus. Setelah itu baru menunggu buka puasa, diulang-ulang gitu terus. Nah, tapi sekarang saya jadi bertanya-tanya nih Za, sejauh ini apakah ibadah yang kita lakukan ya, terutama di bulan Ramadan ini, entah itu sholat, entah itu puasa kita, entah itu ibadah-ibadah sunnah yang lainnya juga, apakah sudah diniatkan dengan baik, dengan murni, dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, iya nggak sih? Gimana nih menurut pemirsa Kebumen TV, sama nggak sih? Nah, itu dia yang bakal kita bahas satu persatu nih Vel. Jadi ya pemirsa Kebumen TV, niat yang ikhlas itu bukan soal kelihatan atau enggaknya, tapi melainkan soal siapa tujuan ibadah kita. Nah, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dong. Gak mungkin kita ibadah atau ngejalanin puasa Ramadan mengharapkan karena manusia, kan kita gak mungkin mendapatkan pahala dari manusia. Iya, jadi kita bakal bagiin nih tips-tips buat pemirsa Kebumen TV biar selalu mempunyai niat yang ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi biar puasanya tuh nggak cuma nahan lapar, haus, tapi bisa juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wah, jadi menarik banget nih ya pemirsa Kebumen TV, informasi dan tips-tips yang bakal kita informasikan, bagikan kepada pemirsa Kebumen TV. Jadi apa aja nih Za tips-tipsnya? Pasti pemirsa Kebumen TV ini udah penasaran banget nih sama tips-tips yang bakal kita bagiin ini. Nah, iya pasti udah penasaran banget nih ya. Ini dia tips-tipsnya buat pemirsa Kebumen TV. Jangan lupa didengerin ya pemirsa. Kalau bisa siapin juga catatan biar dicatat tips-tips yang akan kita bagiin ya Vel, supaya bisa dibaca lagi, supaya bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari Bener dalam banget. menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oke, langsung lanjut aja nih Za ke tips-tipsnya. Apa aja tuh? Dikutip dari kaptenggalek.basnas.co.id ada beberapa tipsnya nih. Tips apa yang aja? pertama yaitu menanamkan dalam diri kita bahwa puasa itu perintah Allah. Nah, kita tahu nih kalau puasa itu perintah Allah. Jadi kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Seperti dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, karena puasa Ramadan ini perintah langsung dari Allah, kita jangan sampai ngejalanin itu cuma semena-mena kita aja, cuma semaunya kita aja. Kita harus diniatkan dari hati untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, dari hati, dari dalam maupun dari luar. Nah, jangan terus nggak mokel atau nggak berbuka puasa di tengah jalan kalau bukan karena kondisi yang mendesak atau darurat untuk kita harus membatalkan karena mungkin kesehatan kurang membaik atau gimana. Itu jangan ya pemirsa, karena eman-eman ya Vel. Eman-eman, bener banget Nisa. Kadang kan juga ada tuh yang cuma ikut-ikutan teman Iya, buat betul. puasa ya, karena merasa malu kalau sampai ketahuan gak puasa. Iya, itu dia. Jangan sampai puasa hanya karena sekedar ikut-ikutan temen karena takut malu kalau sampai ketahuan gak puasa, atau bahkan justru hanya malu hanya sekedar menggugurkan kewajiban puasa kita. Jangan sampai kita malu kalau ketahuan sama temen Tapi nggak malu ya iya, kalau merasa biasa aja. kalau ketahuannya sama Allah. Itu dia, jangan sampai puasa hanya sekedar Menggugurkan menggugurkan dosa ya. menggugurkan kewajiban kita Menggugurkan kepada Allah. kewajiban. Iya, betul sekali. Dan hanya sekedar ikut-ikutan aja kayak yang temen lain puasa, kita juga ikut puasa, itu tidak baik sekali ya Vel. Dan kalau kita ketahuan sama temen kalau Kita nggak biasa berpuasa aja Tapi kalau- malu gitu ya iya. kalau ketahuan puasa sama temen kalau ketahuan nggak puasa sama temen itu malu. Sedangkan kalau ketahuan nggak puasa sama Allah malah biasa aja. Padahal Allah kan maha melihat, maha mengetahui ya Vel. Jadi kita belajar bahwa puasa itu Tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban ya, Iya, tapi betul harus sekali. tetap diniatkan dengan niat yang baik dan niat yang ikhlas. Iya. Nah, jadi kalau dari awal nih kita menanamkan itu, insya Allah hati kita jadi lebih ringan dalam Iya, menjalankan Masya Allah. ibadah atau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul Nah, saya sekali. pribadi nih ya Za, ngerasa ketika saya sadar kalau puasa ini tuh perintah Perintah dari Allah, itu tuh langsung. ngerasa capeknya, lapernya, kemudian hausnya, iya. itu tuh ya udah berarti kan otomatis aku bisa nih dapetin pahala, Iya, bisa pasti dapetin dapetin timbal baliknya kan? ganjaran, Iya, ganjaran dari Allah. Nah, puasa itu adalah salah satu, nggak cuma membuat kita lapar haus doang ya Vel. Puasa itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita tetap bisa mendapatkan pahala, nggak cuma lapar haus dan capeknya aja ya. Kalau kita udah meniatkan di sesuatu dalam hati dengan ikhlas semata-mata Karena karena Allah. Allah, pasti ketika kita ngejalanin itu kita akan merasa tenang, kemudian nyaman, Dan enjoy iya, gitu enjoy kan aja. ya. Iya, tanpa ada
tekanan apapun dalam tanpa diri kita. tekanan Iya. apapun. Nah, udah kan tadi ya yang Iya. tips pertama. Kemudian tips yang kedua nih pemirsa Kebumen TV, yaitu masih dari sumber yang sama tentunya, dari kaptrenggalek.basnas.go.id, yaitu niatkan puasa sebagai ibadah bukan Bukan. beban. Wah, ini masih nyambung sama tips yang pertama tadi ya, Vel. Bener banget. Jadi nih ya, buat pemirsa Kebumen TV, niatkan puasa kita ini ya sebagai ibadah bukan beban. Jangan sampai nih puasa kita tuh terasa kayak hukuman buat kita. Puasa itu tuh sebenarnya sesuatu ya yang apa ya, kehormatan Iya, ya, betul. suatu kehormatan dan kenikmatan loh buat kita, karena nggak semua orang dikasih umur yang panjang, kemudian kesehatan. masih dikasih Iya. kesehatan, dikasih kesempatan buat Kesempatan. berjumpa lagi nih di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ya kesempatan yang kita dapetin terutama di tahun ini tuh Iya. tersia-sia gitu ya. Jadi harus kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk betul. mendapatkan pahala. Harus berlomba-lomba kebaikan ya, Vel. Berlomba-lomba dalam Iya. kebaikan. Karena bulan Ramadan ini hal kecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti mendapat ganjaran pahala yang Bener berlipat banget. ganda Iya, dari bener Allah Subhanahu wa banget. Ta'ala. Nah, sepatutnya kita harus sangat bersyukur kepada Allah ya, karena kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan sampai detik ini, dan kita harus tata kembali nih niat kita luruskan kembali niat kita niatkan ibadah kita, puasa kita dengan hati yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pemirsa Kebumen TV. Kalau berpuasa diniatkan dengan ikhlas kan kita jadi bisa mendapatkan pahala. Selain itu, berpuasa juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan kita ya, Wah, Vel. iya, apa Iya. aja tuh, Za? Karena kita yakin bahwa apa yang Allah perintahkan itu ada kebaikan di dalamnya. Nah, manfaat dari puasa itu apa sih, Za? Dilansir dari halodoc.com, kebaikan ibadah puasa itu untuk menjaga kesehatan badan kita, seperti mensehatkan jantung, mengontrol kadar gula, dan mencegah diabetes, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan proses detoksifikasi dalam tubuh, mengurangi peradangan dan mencegah penyakit kronis, meningkatkan fungsi otak dan kesehatan mental, dan masih banyak lainnya nih yang Allah berikan kepada kita saat kita menjalankan ibadah puasa. Masya Allah, berarti nggak cuma mendapatkan pahala ya, Iya, tapi kita betul juga sekali, tubuhnya Vel. menjadi sehat tentunya Iya, ya. karena puasa itu mengajarkan kita akan apa ya namanya, Lebih dekat Iya, ketaatan lebih, ya, iya, ketaatan mendekatkan kepada kita Allah kepada Subhanahu Allah wa Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Nah, itu dia, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, rasa ikhlas itu akan perlahan Perlahan tumbuh tumbuh pada pada diri diri kita. kita. Baik pemirsa Kebumen TV, menarik banget nggak sih pembahasan 2 tips tadi terkait gimana sih cara agar bisa menjaga niat ikhlas saat berpuasa. Nah, kita masih ada tips-tips lainnya, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Intips, informasi dan tips Ramadan. Kembali lagi di Intips, Informasi dan tips Ramadan. Masih bersama saya Riza Temandi Dewi. Dan saya Vela Syafangati yang masih nemenin nih sore hari pemirsa Kebumen TV Iya, betul sambil banget. menunggu waktu berbuka Berbuka puasa. puasa. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas materi selanjutnya lebih ya, atau lanjut, tips-tips iya. selanjutnya, gak bosen-bosen nih kami mengingatkan kepada pemirsa Kebumen TV, terutama yang baru bergabung di segmen 2 ini, untuk jangan lupa selalu saksikan Intips, informasi dan tips Ramadan setiap hari pukul 5 sore selama bulan Ramadan di kanal digital Kebumen TV dan akun YouTube Kebumen TV. Iya, betul banget. Dan baik pemirsa Kebumen TV, di segmen kedua ini kita masih bahas mengenai tips menjaga niat yang ikhlas saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bener banget tuh, tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas 2 nih ya. Tips ya, Ada Vel. apa aja sih, Za? Coba sebutkan lagi. Dan yang pertama tadi itu menanamkan
dalam diri kita bahwa puasa itu perintah Allah. Jadi kita harus selalu ingat-ingat nih kalau puasa Ramadan yang kita kerjakan, yang kita jalanin adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk selalu mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan Larangannya apa ya? yang sudah menjadi larangan dari Allah. Nah, yang kedua ini yaitu niatkan puasa sebagai ibadah bukan beban. Seperti yang tadi saya bilang ya pemirsa Kebumen TV, puasa itu kan bukan hanya sekedar perintah dari Allah, melainkan juga ibadah untuk kita. Jadi jangan dianggap beban ya. Nah, berpuasa ini bisa menjadi salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan perlahan rasa ikhlas pun akan datang ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ya, puasa juga bermanfaat loh. Selain kita bisa mendapatkan pahala, tapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Seperti yang pertama tadi, meningkatkan kesehatan jantung, kemudian mengontrol gula darah dan mencegah diabetes. Kemudian ada membantu menurunkan berat badan, meningkatkan proses detoksifikasi dalam tubuh, kemudian mengurangi peradangan dan mencegah penyakit kronis, meningkatkan fungsi otak dan kesehatan mental, dan masih banyak lagi ya tentunya manfaatnya. Iya, betul sekali. Masya Allah sekali ya pemirsa Kebumen TV. Dengan kita berpuasa aja, Allah masih memberi kita kesehatan sampai kita menjalankan sampai akhir puasa Ramadan. Betul banget. Patutnya harus selalu bersyukur ya kepada Allah. Kita tuh masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa, masih beri kesehatan juga, dan malah bertambah kesehatan dengan berpuasa. Nah, tips selanjutnya ada apa nih, Za? Supaya pemirsa Kebumen TV lebih tahu cara menjaga niat yang ikhlas, terutama ketika berpuasa. Nah, baik. Tapi sebelum itu kita bakal ngebahas satu hal yang sering banget bikin niat kita jadi goyah. Wah, apa itu ya? Yaitu harapan kita akan pujian manusia. Gimana tuh? Maksudnya tuh bukannya kita malah senang ya kalau dipuji manusia, apalagi berkaitan dengan prestasi kita, ibadah kita. Nah, menurut saya nih ya, Vel, ketika kita bisa beribadah maksimal, beribadah yang banyak sama Allah, terus banyak juga puasanya, nggak bolong-bolong, itu kan prestasi ya. Dan bukannya bagus kalau kita tuh mendapatkan pujian dari manusia. Nah, dari situ kita tuh ngerasa kalau kita udah wah banget dibandingkan yang lainnya kalau kita udah dipuji berlebihan oleh manusia, dan itu bisa mendatangkan kesombongan pada diri kita. Gimana tuh, Za, maksudnya? Bukannya kita malah seneng ya kalau dipuji, apalagi berkaitan dengan prestasi kita nih. Nah, menurut saya ketika kita bisa beribadah maksimal, kemudian beribadah yang banyak sama Allah, otomatis kan salah satu bentuk ketaatan kita nih ya. Terus banyak juga puasanya, nggak bolong-bolong, itu kan prestasi. Bukannya bagus ya kalau ada yang memuji. Berarti ada nih yang mengakui bahwa kita itu berprestasi gitu, ada kebaikannya gitu loh. Nah, dari situ, Vel, yang memunculkan kesombongan pada diri manusia. Nah, yang mau saya lurusin nih buat pemirsa Kebumen TV juga, sebenarnya tuh memang nggak apa-apa ya ketika kita dipuji sama orang lain, itu sama seperti afirmasi apa motivasi gitu buat diri kita yang positif untuk diri kita. Kita bisa lebih semangat untuk beribadah, untuk berpuasa, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Tapi di satu sisi itu gak semua orang hatinya tuh kuat, gak semua orang imannya kuat. Beberapa orang justru mempunyai iman yang mudah goyah. Pujian dari manusia itu bisa menjadi semangat, tapi bisa juga menjadi ujian buat kita. Dan pujian dari manusia itu menjadi ujian yang paling halus buat kita kalau iman kita lemah gitu ya. Iya, kadang tanpa kita sadari, pujian manusia bikin niat yang awalnya ikhlas semata-mata karena Allah, tapi tiba-tiba ada yang memuji ibadah kita. Pada akhirnya kita bangga dan bisa membuat hati orang-orang
Menjadi Contohnya, ujub, sombong gitu betul ya. sekali. Contohnya seperti kita lagi sahur, terus kita bikin konten, aku lagi sahur nih, aku terus di post ke story. Nah, itu konten pujian-pujian gitu, bisa aja kita tiba-tiba bangga atas komen-komen pujian dari orang-orang kepada diri kita. Berarti itu sama aja bisa Menimbulkan- iya, menggugurkan apa ya, niat pahala kita. niat Niat kita. kita, betul sekali. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan ya pemirsa Komen TV. Bener banget Niza, sebenarnya boleh-boleh aja ya, Iya, apalagi boleh-boleh hal aja. baik sebenarnya. Iya, betul. Siapa tahu dengan kita menyebarkan story tersebut bisa menjadi alasan kita untuk bisa mendapatkan pahala karena ada orang yang melihat, kemudian jadi pengen Iya, ikut ibadah, termotivasi iya, menjadi ikut betul. ibadah, ikut puasa, kemudian rajin mengikuti apa ya, kayak kumpul-kumpul bersama orang soleh Iya, gitu betul. kan. Tapi kalau iman kita ternyata masih lemah, lebih baik tuh jangan ya dibikin Iya, story-story betul sekali. atau hal-hal yang menimbulkan hati kita itu menjadi bangga sehingga sampai ke ranah sombong atau ke ranah ujub. Iya, karena seperti yang tadi kita bahas, hati atau keimanan seseorang itu berbeda-beda ya, Vel. Dari pujian itu bisa jadi menjadi titik lemah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar banget. Jadi untuk tips yang selanjutnya apa nih, Za? Nah, tips yang selanjutnya tetap berpuasa dengan baik meskipun gak ada yang tahu dan gak ada yang memuji, karena dari awal tujuan kita itu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan dipuji manusia. Bukan, kita kan ibadah nggak mengharapkan pujian manusia ya, pasti semata-mata Ya karena harusnya Allah karena gitu kan, Allah, karena yang iya. memberi kita pahala juga Allah gitu kan. Iya, yang beri pahala, yang memberikan ridho kita untuk berkesempatan bertemu Ramadan sampai detik ini tuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hal sesepele pujian aja nih ya pemirsa Kebumen, memang hal biasa gitu kan, tapi apa ya, justru itu bisa menjadi penyebab niat kita berpuasa yang awalnya ikhlas menjadi lemah dan justru menjadi apa ya, niat mengharapkan apa ya, pujian dari manusia. Jadi semisal nih ya pemirsa Kebumen TV, ada yang memuji kita ya, kita jawab dengan kata hadza min fadli robbi, karena hanya Allah yang tahu kebaikan dan kekurangan dalam diri kita. Ya, betul, bener banget nih Vel. Saya sering juga ngingetin sama diri sendiri nih Vel, kalau nggak ada satupun manusia yang tahu amalku, apakah aku masih mau melakukannya. Kalau jawabannya iya, berarti niat itu insya Allah ikhlas. Maksudnya apa ya dari apa ya, jawaban niat itu insya Allah ikhlas nih, Za? Nah, jadi gini Fel, misal ya kita nih mengerjakan sesuatu ibadah atau hal-hal positif lainnya, nah tapi orang lain nggak tahu, dan saya masih semangat untuk melakukan ibadah, untuk melakukan hal-hal positif itu, berarti di situ ibadahnya saya masih ikhlas, masih semata-mata karena Allah, karena saya nggak mengharapkan orang lain dan saya nggak mengharapkan pujian dari orang lain, karena hati saya tuh masih tetap niat dari awal semata-mata hanya karena Allah. Masya Allah, bener banget tuh Za. Dan pemirsa Kebumen TV, ibadah kita, niat-niat baik kita, niat puasa kita itu tidak harus diketahui oleh semua orang, cukup oleh diri kita dan Allah saja. Dan yang bikin saya tenang nih ya Za, dan tentunya senang ya, itu tuh karena puasa adalah ibadah yang paling rahasia. Jadi yang tahu cuma kita sama Allah aja, nggak melibatkan orang lain gitu. Apalagi kita mengharapkan pujian dari manusia itu sangat membuat kita lemah imannya pada bener Allah. banget. Dan dilansir dari islam.nu.or.id Rajab dalam kitab Lathaiful Ma'arif, yang artinya, maka sesungguhnya orang yang meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya hanya karena Allah semata,
sekira tidak dilihat oleh orang lain selain zat yang memerintahkan dan melarangnya, maka hal itu menunjukkan kebenaran imannya. Dan Allah senang kepada hamba-hambanya yang beribadah dengan samar, yang menjadikan rahasia antara diri mereka dengan dirinya. Dari situ, puasa menjadi satu-satunya ibadah yang mendapatkan pahala langsung dari Allah, tanpa terkecuali Ibadah puasa iya, gitu ya. ibadah puasanya langsung dicatat oleh Allah SWT sendiri ya pemirsa. Tapi nih ya pemirsa Kebumen TV dan Riza, aku mau nanya, kalau ternyata ya tiba-tiba muncul rasa ingin dipuji, gimana tuh Za? Sebenarnya itu nggak apa-apa ya Vel, nggak apa-apa pemirsa, karena namanya perasaan ya bisa aja muncul rasa seperti itu, ingin dipuji, ingin dibanggakan, ingin diakui. Itu hal yang manusiawi, hal yang wajar ya sebagai kita manusia. Tapi kalau udah muncul rasa itu dan takutnya nih bisa sampai sombong, ingat-ingat Allah ya, karena apa yang kita lakukan tidak terlepas dari ridho Allah, tidak terlepas dari kehendak Allah. Begitupun dengan apa yang kita dapatkan. Jadi kalau udah melenceng nih niatnya, langsung deh luruskan niatnya lagi, dibenerin lagi niatnya. Tanamkan dalam diri kita untuk selalu ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa. Dan ibadah lainnya semata-mata hanya karena Allah, tidak mengharapkan yang lainnya. Jadi semisal kita nih tidak mendapatkan pujian dari manusia, kita bakal biasa aja. Begitupun ketika mendapatkan pujian. Intinya pemirsa Kebumen TV, jangan berputus asa untuk selalu berproses. Seperti halnya menata niat yang baik dan ikhlas, itu juga butuh proses dan gak langsung jadi. Nah, bener banget nih pemirsa Kebumen TV. Semua hal itu membutuhkan proses. Seseorang yang mau makan aja dia butuh proses loh. Iya, betul. Mulai dari mengambil piring, kemudian sendok, nasi gitu kan, dan lauk pauknya baru bisa makan. Iya. Begitupun dengan niat ikhlas itu sebenarnya juga berproses. Nggak bisa langsung jadi gitu ya. Kalau kita selalu ngusahain buat kita selalu berniat ikhlas, berniat yang positif, insya Allah kita bakal selalu terbiasa dengan niat ikhlas dan hal positif yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya nih pemirsa Kebumen TV penting banget untuk selalu berusaha, kemudian tidak mudah putus asa dan terus dipaksakan. Karena sesuatu yang baik pasti berawal dari keterpaksaan yang lama-lama menjadi kebiasaan dan menjadi suatu nikmat yang indah. Kita jadi bisa lebih dekat sama Allah dari niat dan tujuan kita yang setiap mau mengerjakan apa-apa selalu diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. Dan kita harus selalu mengharapkan ridho dari Allah. Baik, begitu ya pemirsa Kebumen TV. Tips yang selanjutnya apa nih, Pel? Nah, tips yang selanjutnya itu ada memperbanyak doa agar dijaga keikhlasan. Jadi gini ya Riza dan pemirsa Kebumen TV, ikhlas itu bukan sekedar usaha dari hati dan diri sendiri. Tentu saja ada campur tangan nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hati itu kan mudah ya untuk dibolak-balikan. Iya, betul. Jadi untuk itu kita perlu memperbanyak doa biar hati kita selalu Allah tetapkan dalam niat yang ikhlas. Perbanyak doa agar niatnya itu selalu Allah luruskan dan Allah ridhoi serta menerima niat-niat dan amalan-amalan yang kita lakukan setiap harinya. Nah, berarti walaupun kita udah menjaga nih ya Vel, tetap membutuhkan doa ya. Kita perbanyak doa biar hati kita ditetapkan dalam niat-niat baik. Bener banget nih Riza dan pemirsa Kebumen TV, untuk jangan lupa ya selalu perbanyak doa dimanapun dan kapanpun, terutama di waktu-waktu mustajab. Iya, betul sekali. Dan selalu ingat Allah ya yang paling penting pemirsa. Bener banget. Baik, itu dia pemirsa Kebumen TV 4 tips ya dari segmen 1 dan segmen 2. Nah, kita bakal bahas tips selanjutnya itu di segmen selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Intips, informasi dan tips Ramadan.
informasi dan tips Ramadan. Masih bersama saya Rizal Mandi Dewi Dan saya Vela Syafangati yang masih menemani pemirsa Kebumen TV sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tak lupa mengingatkan kembali kepada pemirsa Kebumen TV untuk selalu menyaksikan tips Ramadan, informasi dan tips Ramadan. Selain bisa Anda saksikan di kanal digital Kebumen TV, Anda juga bisa menyaksikan di media sosial dan channel YouTube Kebumen TV setiap jam 5 sore setiap bulan Ramadan. Baik nih pemirsa Kebumen TV, kita masih bahas mengenai tips menjaga niat ikhlas ya saat Iya, berpuasa. Di segmen sebelumnya kita udah menyinggung nih 4 tips. Ada apa aja tuh, Za? Nah, 4 tips yang udah kita singgung ya nih, Vel. Yang pertama itu menanamkan pada diri kita bahwa puasa itu perintah dari Allah. Dan yang kedua, niatkan puasa sebagai ibadah bukan beban. Dan yang ketiga, tetap berpuasa dengan baik meskipun gak ada yang tahu dan gak ada yang memuji, karena dari awal tujuan kita berpuasa itu Semata-mata karena Allah. Iya, betul. Terus yang keempat nih, Za, apalagi tuh? Dan yang keempat itu perbanyak doa agar dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini ya, Vel. Ikhlas itu bukan hanya sekedar usaha dari hati dan dari diri sendiri, melainkan ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala pastinya. Masya Allah. Nah, kita langsung lanjut ke tips yang selanjutnya nih. Apa ya, Za? Pemirsa Kebumen TV pasti udah siap banget nih mendengarkan tips yang selanjutnya. Pastinya dong, Vel. Saya aja penasaran nih apa ya kira-kira tips selanjutnya. Dan buat pemirsa, jangan lupa selalu dicatat ya, selalu disimak tips-tips yang kita bagiin dari segmen awal tadi sampai terakhir nanti. Biar bermanfaat Iya, betul tentunya ya. sekali. Oke, langsung aja nih ya ke tips yang selanjutnya, yaitu dilansir dari mediaindonesia.com, yaitu sering-sering muhasabah diri. Kita luangkan waktu khusus setiap harinya untuk memuhasabah diri kita sendiri. Kita renungkan amalan-amalan baik apa aja sih yang udah kita lakukan, dan apakah niatnya dari awal sudah ikhlas, sudah baik atau belum, termasuk amalan ibadah puasa kita juga selama bulan Ramadan ini. Iya, jadi kita harus sering-sering muhasabah ya, Vel, pada diri kita, biar kita dan pemirsa Kebumen TV tahu nih yang udah sejauh mana rasa ikhlas diri kita dalam beribadah ya. Dan begitu belum sempurna, bisa nih diperbaiki lagi niatnya, diluruskan lagi niatnya. Iya nggak sih, Vel? Iya, Za, intinya ya pemirsa Kebumen TV, biar kita tahu kekurangan kita dan bisa bertekad untuk memperbaikinya lagi ya. Dari yang belum baik menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik dengan cara muhasabah diri. Nah, iya, lanjut ke tips yang selanjutnya aja nih, biar pemirsa langsung menulis lagi ya. Iya, betul. Lebih semangat mencatatnya, dan yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh-soleha. Sebagaimana dilansir di muslim.or.id, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman dalam sabda beliau. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum dari dirinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tak sedap dari dirinya. Dan dari hadis tersebut kita tahu nih pemirsa Kebumen TV, bahwa kita tergantung dengan teman dekat kita. Ketika kita berteman dengan orang yang soleh-soleha, maka kita bisa seperti mereka. Dan walaupun tidak sama persis, setidaknya ada kebaikan yang muncul pada diri kita dengan berteman dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh-soleha. Dan seperti halnya dalam ibadah, berkumpul dengan orang-orang soleh akan memberikan kita motivasi lebih. Dari itu
Dari itu inspirasi untuk senantiasa berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh, kita jadi termotivasi dalam beribadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu setuju nggak sih, Vel? Dan pemirsa Kebumen TV nih, setuju nggak kalau semakin banyak teman yang soleh-soleha, ibadah kita jadi makin rajin, makin semangat karena ada temennya gitu kan, Vel, dan termotivasi temennya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju banget Niza, saya juga gitu ya. Kalau semisal nih kumpul-kumpul sama orang soleh-soleha, itu kan pada suka baca Al-Quran kan, otomatis belum amalan-amalan baik lainnya seperti apa ya? Jadi tuh bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah di situ kita nggak cuma ikut baca atau misal kita nggak baca kan pasti malu ya. Iya. Jadi dari situ kita kan termotivasi untuk iya. seperti mereka. Begitupun ketika kita apa ya, berpuasa gitu ya. Ketika Iya. kita berpuasa, mereka kan orang-orang soleh, orang-orang soleha, bahkan sampai yang puasanya juga puasa sunnah gitu Iya. kan dilakukan. Di situ kita akan termotivasi Iya, seperti mereka yang taat beribadah. Bisa sampai pada kebiasaan berpuasa sunnah tadi ya, Vel. Mm-mm. Iya bener banget, kalau deket sama orang yang soleh-soleh itu kerasa banget mindernya kalau kita tuh nggak sebanding sama mereka, dan yang nggak ada apa-apanya. Makanya akan lebih baik menjaga hati kita juga nih pemirsa Kebumen TV, dari perasaan sombong, perasaan bahwa diri lebih baik dari orang lain, dan kita akan lebih belajar banyak arti ibadah yang ikhlas ketika berkumpul dengan orang-orang yang soleh-soleha. Langsung aja Niza, lanjut ke tips yang terakhir, yaitu melihat diri sendiri sebagai pendosa. Jadi amalan yang selalu kita kerjakan tidak lain juga atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kayak sebaik apapun kita tetaplah pendosa ya, Vel. Bener banget. Tidak sepantasnya kita bangga dengan amalan kita, apalagi sampai merasa lebih baik dari orang lain. Iya Za dan pemirsa Kebumen TV, jadi dengan kita melihat diri kita sendiri nih sebagai pendosa, kita sadar bahwa nggak ada yang bisa dibanggakan dari amalan kita, karena belum tentu amalan yang kita lakukan, iya. yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nih kalau dari awal niatnya bukan karena ikhlas semata-mata karena Allah. Nah dengan tips yang terakhir ini, kita jadi lebih sadar diri nih ya sebagai hamba Allah. Iya, kita harus selalu ingat ya pemirsa, kita tidak boleh kayak melebih-lebihkan kepercayaan diri kita sehingga kita lupa kalau ada yang lebih baik dari kita. lebih baik dari kita. Nah tadi kan kita udah membagikan 7 tipsnya nih. Apalagi ya kita bacakan lagi nih Za, biar Boleh. yang di segmen sebelumnya itu ketinggalan, jadi tahu nih 7 tips yang udah kita bagikan tadi. Yang pertama ada menanamkan dalam diri kita bahwa puasa adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua, niatkan puasa sebagai ibadah bukan beban. Yang ketiga, tetap berpuasa dengan baik meskipun gak ada yang tahu dan gak ada yang memuji, karena ya dari awal kita tahu ya bahwa niat kita, tujuan ibadah kita yaitu semata-mata karena Allah. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak doa agar selalu dijaga hatinya biar selalu menjalankan apapun dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang kelima, sering-sering muhasabah diri. Yang keenam, berkumpul dengan orang-orang soleh-soleha. Dan yang terakhir yang baru aja kita bacakan tadi yaitu melihat diri kita sendiri sebagai pendosa. Nah itu dia 7 tips yang udah kita bahas dari segmen pertama sampai terakhir episode kali ini. Gak terasa ya kita udah ngobrolin banyak tips buat pemirsa Kebumen TV, dan udah di penghujung acara aja nih, Ya nih Za, udah mau bye-bye aja ya kita sama pemirsa Kebumen TV. Baik pemirsa Kebumen TV, semoga apa yang kita informasikan, apa yang kita bagikan bisa bermanfaat untuk pemirsa Kebumen TV. Saya Vela Syafangati dan saya Riza Teman Dewi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.